Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk merasakan setiap kasih yang Tuhan limpahkan ke dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan melalui Renungan Suling edisi 2 Maret tahun 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yang sudah Tuhan limpahkan ke dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih karunia, untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengar bisa menjadi rema, bisa menjadi terang di kehidupan kami maupun untuk orang-orang di sekitar kami. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah Menang atas Pergumulan Hidup. Yang bacaan Alkitabnya diambil dari Ulangan pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Ulangan 20 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Setiap kita pasti merindukan untuk dapat menang atas setiap pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Meski demikian, pada kenyataannya, setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda ketika diperhadapkan pada persoalan dan pergumulan. Ada yang tetap kuat ketika diperhadapkan dengan persoalan dan pergumulan, tetapi ada juga yang menjadi tawar hati, lemah, dan menjadi panik. Hal yang sama juga terjadi pada bangsa Israel. Ketika mereka hendak memasuki tanah Kanaan, mereka diperhadapkan dengan musuh yang memiliki persenjataan lengkap, kuat, dan lebih banyak dari mereka. Jika dibandingkan dengan keadaan dan kekuatan bangsa Israel waktu itu, jelas mereka kalah. Namun, tetapi Musa mengatakan kepada bangsa Israel untuk tidak boleh takut, melainkan harus percaya bahwa Allah ada bersama mereka. Dasar kepercayaan bukanlah kata-kata atau janji-janji semata, tetapi mereka harus mengingat perbuatan Allah saat menyelamatkan mereka dari tanah Mesir. Allah telah membuktikan bahwa Ia dapat diandalkan dan dapat dipercaya, sehingga orang Israel harus berperang dengan penuh keyakinan. Pada waktu mereka berperang, Allah akan menyertai mereka dan memberikan kemenangan kepada mereka. Saat ini, kita tidak lagi hidup di dalam zaman peperangan seperti yang disampaikan dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-20. Walaupun demikian, hidup kita bukan berarti kita tidak memiliki musuh. Kita tetap memiliki musuh dan sampai kapanpun musuh akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Musuh yang kita hadapi saat ini bukan pasukan tentara ataupun manusia. Tetapi musuh kita adalah masalah, persoalan, pergumulan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi sekuat apapun musuh kita, pada saat kita bersandar dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Ia yang akan berperkara dengan itu semua. Bersama dengan Tuhan, kita pasti mampu mengalahkan semua musuh. Sekuat apapun musuh kita, tidak ada yang bisa melebihi kekuatan dan kuasa Tuhan. Milikilah iman bahwa Tuhan pasti selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Kita pasti menang. Bersama dengan Tuhan, kita pasti mampu mengalahkan semua musuh. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pokok doa kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa
untuk kebutuhan gembala dan perkembangan pelayanan di BPW Ampel. Demikian renungan kita pada hari ini, kiranya menjadi berkat untuk hidup kita dan untuk hidup orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.